Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Wardah dengan NIM 234101010014. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran model berbasis konseptual. Pengertian pembelajaran konseptual. Pengajaran dan pembelajaran konseptual mengacu pada strategi pemaparan materi yang menolong pendidik dalam menjembatani pelajaran yang diajarkan dengan kondisi dunia real murid dan membantu murid mengembangkan kaitan terkait kehidupan sehari-hari dan pengetahuannya. Pembelajaran konseptual ialah suatu metode pengajaran yang mengajak murid guna berpikir kritis dan memecahkan problematika guna mengembangkan solusinya sendiri. Ini adalah jenis pembelajaran yang tepat dengan keperluan murid dan menghubungkan pengalaman sehari-hari mereka dengan konsep-konsep akademik. Pembelajaran konseptual atau pengajaran dan pembelajaran konseptual ialah sebuah jenis pendidikan yang memungkinkan murid menerapkan pengetahuan serta keterampilannya dalam bermacam-macam hal, dunia nyata dan di luar kelas guna menyelesaikan problematika yang mempunyai jawaban konkret maupun abstrak, baik itu masalah yang bersifat konkret maupun abstrak. Dalam penerapan model konseptual terdapat 7 strategi, yaitu yang pertama penting yang harus dilakukan antara lain pengajaran berbasis masalah. Yang kedua, penggunaan konteks yang bervariasi. Ketiga, mempertimbangkan keberagaman siswa. Keempat, memberdayakan siswa untuk belajar secara mandiri. Yang kelima, pembelajaran melalui kolaborasi. Keenam, penggunaan penilaian yang autentik. Dan yang ketujuh, menetapkan standar yang tinggi dalam proses pembelajaran. B. Karakteristik pembelajaran konseptual. Beberapa item yang mewakili sifat pembelajaran konseptual yaitu 1. Menciptakan ikatan yang berarti melalui tindakan komunikatif. Siswa mempromosikan dirinya sebagai pembelajaran aktif yang dapat mengembangkan keterampilannya secara individu, dapat bekerja mandiri atau berkelompok, dan bisa belajar sembari bekerja. Yang kedua yaitu terlibat dalam aktivitas yang bermakna atau pekerjaan yang memiliki makna. Siswa membangun ikatan terkait sekolah dan perihal lain dalam aktivitas sehari-hari, menjadi pemilik bisnis dan lapisan masyarakat. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan konstruktif atau karya yang menghasilkan makna. Pemilik bisnis dan anggota masyarakat, siswa membangun peran antara sekolah dan konteks lain di aktivitasnya sehari-hari. Keempat, bekerja sama. Pendidik dan murid bekerja sama secara tepat di kelompok. Dengan pendidik membantu murid mengetahui bagaimana menjadi lebih sadar akan lingkungan sekitar mereka dan lebih mudah bersosialisasi. Yang kelima, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan inovatif. Murid bisa mencapai fase yang sangat unggul, lebih kritis dan lebih inovatif dengan meneliti, menciptakan sinapsis, menyelesaikan problematika, mengambil keputusan, dan memakai akal dan data. Yang keenam, merawat atau melindungi kehidupan individu wanita. Untuk melindungi privasi mereka, siswa harus memahami, memperhatikan, dan memutuskan keinginan yang unggul untuk dirinya sendiri. Mereka juga harus termotivasi dan berdaya meskipun mereka perlu menjaga hubungan dekat dengan orang yang lebih tua. Yang ketujuh yaitu mencapai standar yang tinggi atau melebihi harapan.
Ketika siswa mencapai dan melampaui rata-rata yang unggul, pendidik wajib mengenali harapan pembelajaran dan menginspirasi murid guna menanggapinya. Pendidik mendorong murid guna berprestasi. Yang ke-8, melalui evaluasi otentik. Untuk mencapai hasil yang baik, siswa menggunakan pengetahuan aritmatika di dunia nyata. C. Langkah-langkah pembelajaran konseptual. Langkah-langkah pembelajaran pada pembelajaran konseptual meliputi 1. Pengembangan pikiran yang mengakurasi bahwa siswa memiliki kemampuan untuk memproses pengetahuan dan keterampilan dengan metode yang memungkinkan mereka bekerja, menemukan, dan mengkonstruksi pengetahuan segera. Kedua, selesaikan tugas inquiry sebanyak mungkin untuk setiap topik. Yang ketiga, dengan mengajukan pertanyaan sifat ingin tahu siswa. Yang keempat, membentuk komunikasi belajar. Kelima, menggunakan strategi sebagai contoh pembelajaran. Keenam, buatlah bayangan di final perjalanan. Yang ketujuh, membuat penilaian jujur atau kebaikan. D. Tujuan pembelajaran konseptual. Tujuan utama dari pembelajaran konseptual adalah membantu siswa mengaitkan makna pada pembelajaran akademik mereka dengan cara yang tepat. Saat siswa dapat mengaitkan makna dalam pelajaran mereka cenderung belajar dan mengingat materi yang telah dipelajarinya, sama halnya dengan sistem pendidikan pada umumnya. Contoh, pendidikan konseptual ini juga mempunyai tujuan dan dilaksanakan dengan hati-hati. Bagaimanapun, ada beberapa tujuan yang perlu dipenuhi ketika metode di atas diterapkan di kelas. Tujuan pembelajaran konseptual yaitu untuk mendorong murid dalam mempelajari mata pembelajaran dan mengimplementasikannya pada kegiatan sehari-hari. Untuk mempelajarinya, seseorang harus mempunyai pemahaman terhadap materi pelajaran, bukan sekedar pemahaman sepintas. Lalu, mereka membantu siswa menjadi pemikir kritis dan pemula dalam mengejar pengetahuan sehingga mereka dapat mengenali serta membuat sebuah hal yang berguna untuk dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Manfaat pembelajaran konseptual. Manfaat pembelajaran konseptual yaitu 1. Meningkatkan kemampuan siswa berpikir kritis, analitis, masuk akal, dan tertata. 2. Mendapat pengetahuan yang dapat diingat oleh murid cepat, bisa diterapkan sebagaimana memahami. 3. Manfaat tambahan dari konsep ini yang dapat dirasakan oleh masyarakat didik adalah menjadi lebih sadar akan lingkungan sekitar pada kegiatan sehari-hari. 4. Manfaat terakhir dari sistem pendidik ini adalah untuk meningkatkan kreativitas murid ketika menyelesaikan problematika yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dan menyesuaikan dengan gaya belajarnya. Keuntungannya bagi siswa adalah 1. Mengembangkan keterampilan murid untuk berpikir secara kritis, masuk akal, dan tertata. 2. Pemahaman lebih lama yang tidak dididik sesuai dengan pemahaman dengan penerapan. 3. Peserta didik mungkin kurang memperhatikan lingkungan sekitar. 4. Peningkatan keterampilan murid berkaitan dengan problematika lokal yang disesuaikan dengan sumber daya yang diperoleh. F. Komponen pembelajaran konseptual. Komponen utama model pembelajaran mengajar konseptual yaitu 1. Konstruktivisme dalam arti luas. Ialah mendorong murid guna belajar lebih efektif melalui kerja mandiri,
instruksi diri, pemahaman, dan tekanan teman sebaya. 2. Menemukan lelah pada saat pengajaran yang didasarkan pada pengalaman siswa terhadap proses berpikir sistemik siswa, proses transfer siswa dari pengamatan ke pemahaman, dan keterampilan siswa berpikir kritis. 3. Bertanya, melibatkan pengembangan minat siswa terhadap tahu siswa melalui dialog interaktif dengan anggota unsur yang hadir dalam komunitas belajar. Dengan cara ini, pendidik menjadi lebih hidup dan menghasilkan proses pembelajaran yang lebih komprehensif dan mendalam. 4. Masyarakat belajar atau menemukan kesamaan adalah ilmu yang didapat dari bekerja sama dengan orang lain. 5. Permodelan. Permodelan adalah seorang model dalam pendidikan. Pasti ada model yang dapat dikaji oleh siswa. Terkait dengan model ini adalah model pengoperasian, model pembengkokan atau memutar bola dalam lingkaran. Berbicara dalam bahasa asing atau bagi guru untuk memberikan contoh bagaimana melakukan sesuatu tugas. Ketika guru tekun mengerjakan sesuatu, maka siswa akan yakin bahwa mereka juga bisa menyelesaikannya. 6. Refleksi. Refleksi adalah suatu metode mengamati, mengorganisasikan, menganalisis, membenarkan, dan menilai sesuatu yang telah dipelajari. Untuk mencapai hal tersebut pada akhir pembelajaran, guru memberikan waktu kepada siswa untuk melakukan refleksi dengan menggunakan metode sebagai berikut. Pertanyaan terbuka tentang apa yang telah dipelajari setelah pembelajaran, jurnal atau esai di buku catatan, pembelajaran tentang pelajaran hari itu, dan jumlah tugas kertas yang diselesaikan. 7. Penilaian autentik atau evaluasi asli. G. Kegiatan dan strategi pembelajaran konseptual. Kegiatan-kegiatan berikut digabungkan untuk membentuk kerangka kerja dan strategi pembelajaran untuk pengajaran dan pembelajaran konseptual. Yang pertama, pengajaran autentik. Pengajaran autentik adalah jenis pendidikan yang memungkinkan siswa belajar dalam lingkungan dunia nyata. Yang kedua, tujuan pembelajaran berbasis inquiry. Tujuan pembelajaran berbasis inquiry adalah menghasilkan guru yang komponen dengan memadukan metode pengajaran yang baik dengan teknik tertentu. 3. Pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pendidikan yang menggunakan masalah atau situasi dunia nyata sebagai kerangka bagi siswa untuk belajar secara kritis dan menarik kesimpulan penting dari suatu mata pelajaran tertentu. Yang keempat, pembelajaran layanan. Pembelajaran layanan adalah metode pengajaran yang menghubungkan sumber daya masyarakat umum dengan struktur pendidikan sekolah untuk menjembatani sumber daya masyarakat dan pengajaran akademik di sekolah. Strategi pembelajaran memegang peran penting dalam mencapai pembelajaran yang efektif. Menurut Crawford, terdapat 5 macam strategi pembelajaran konseptual, yaitu 1. Strategi relating. 2. Strategi experienting. Yang ketiga, strategi applying. Yang keempat, strategi cooperating. Dan yang terakhir, strategi transferring. Perbedaan pembelajaran konseptual dengan pembelajaran konvensional. Beberapa perbedaan antara pendidikan konseptual dan
pembelajaran tatap muka, yaitu 1. Pembelajaran konseptual. Yang pertama, siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendidikan berkaitan dengan pengalaman kehidupan nyata dan permasalahan yang dipecahkan. Yang ketiga, prinsip tersebut diterapkan pada skemata dasar yang sudah ada dalam memuar siswa. Yang keempat, siswa menggunakan kemampuan berpikir kritisnya untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sebenarnya. Mereka juga memperhatikan dengan seksama proses pembelajaran yang sebenarnya dan membuat catatan pada setiap pembelajaran. Yang kelima, pengalaman siswa mendapat penghargaan saat diutamakan. Yang kedua yaitu pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional meliputi 1. Siswa merupakan orang yang menerima informasi secara pasif. Yang kedua, pembelajaran bersifat cukup abstrak dan teoritis karena disajikan dengan cara yang sudah familiar. Materi kehidupan sehari-hari dibahas setelah suatu konsep dijelaskan dengan baik. Yang ketiga, ada konsep-konsep di luar tubuh siswa yang perlu didiskusikan, direfleksikan, diabaikan, dan dilatih. Yang keempat, secara pasif. Siswa menerima pengajaran rumus atau kaidah, membaca, mendengarkan, mencatat, menghafal, dan lain-lain tanpa memberikan masukan apapun selama proses pembelajaran. Yang terakhir, pendidikan tidak memperhitungkan perjuangan. Implementasi pembelajaran konseptual. Implementasi adalah kegiatan memulai suatu program berdasarkan standar yang relevan guna mencapai tujuan proyek. Penerapan model CTL dalam kurikulum, wilayah belajar, dan lingkungan kelas bergantung pada keadaan. Strategi penerapan CTL di kelas melibatkan 4 tahap, yaitu ajakan, eksplorasi, penjelasan, dan pemecahan, serta perumusan teori. Model berbasis mengajar berbasis teori konseptual, yakni CTL, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menerapkan pembelajaran dalam situasi dunia nyata. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menghubungkan materi dengan pengalaman dunia nyata. Dalam penerapan CTL, guru mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, mengembangkan pemahaman mendalam, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, dan mengeksplorasi kemampuan siswa. Yang terakhir yaitu kekurangan dan kelebihan pembelajaran konseptual. Pembelajaran atau pengajaran dan pembelajaran konseptual menjadi semakin lazim. Dengan cara ini, siswa dilatih untuk membangun hubungan antara pembelajaran di kelas dan pengalaman dunia nyata. Hal ini sangat penting karena dapat membantu siswa mengintegrasikan materi yang dipelajarinya dengan pengalaman dunia nyata. Namun, hal ini tidak berarti bahwa materi tersebut hanya mempunyai kegunaan fungsional bagi siswa. Sebaliknya, materi yang mereka pelajari akan tertanam kuat dalam ingatan mereka, sehingga lebih sulit untuk mereka gunakan. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kelebihan model belajar mengajar konseptual adalah siswa lebih banyak terlibat dalam kegiatan kelas dan siswa memperoleh pengetahuan sesuai dengan bacaan yang ditugaskan. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, CTL memerlukan waktu yang lama bagi siswa untuk memahami seluruh materi. Yang kedua, guru perlu bekerja lebih keras lagi agar lebih intens dalam mengajar karena dengan CTL, guru tidak lagi berperan sebagai sumber informasi.
Yang ketiga, siswa sering mengalami kesulitan ketika mencoba menghubungkan pengetahuan akademisnya dengan kenyataan kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan hal tersebut, siswa perlu banyak berlatih agar dapat menjalin hubungan yang tepat.